Sebentar dulu. Analisis harga satuan pekerjaan. Saya ini memberikan, mungkin yang saya kirimkan modul 10 ya. Ini tadinya ada beberapa, cuma emang yang lain itu sebenarnya sudah dibahas sudah tersirat di pertemuan terdahulu, yakni masuk dalam pembahasan RAB. Karena saya ambil materinya dari materi diklat yang diselenggarakan oleh dan dari sumber lainnya, tapi saya ambil dari materi diklat dari diklat AHSP, estimasi biaya konstruksi Kementerian PUPR. Kemudian saya juga tambahkan dari sumber lainnya, makanya ada beberapa tadinya. Cuma saya pikir sudah disinggung juga ya, khususnya dalam file yang lumayan cukup banyak pada saat kita membahas RAB. Jadi mungkin kalau bisa saya kalau bisa nanti saya share saya kirim kemudian. Tapi untuk bahan utama kuis mungkin di slide yang utama ini. Baik, ini bahasan ASP ini masih terkait dengan bahasan estimasi biaya konstruksi. Dan ini yang menjadi pokok kerujukannya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M tahun 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Dan materi dalam pedoman ASP ini saya ambil dari sumber utama, yakni dari materi diklat ASP estimasi biaya konstruksi Kementerian PUPR. Ini ada beberapa bahasan, di sini ada pengantar, kemudian mengapa perlu pedoman ASP, kemudian pengertian umum ASP, jadi ada beberapa istilah yang terkait dalam pembahasan analisis harga satuan pekerjaan. Kemudian ini pemahaman peraturan terkait estimasi biaya konstruksi. Ini menyangkut beberapa kode atau aturan yang terkait dengan estimasi biaya konstruksi secara umum ya. Termasuk juga nanti di dalamnya ada ASP, kemudian Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan yang lainnya. Kemudian ada ringkasan dari pedoman dari slide ini. Di sini sebagai pengantar dijelaskan bahwa pedoman ASP merupakan pengembangan dari panduan analisis harga satuan atau AHS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum nomor 8/1/BM/2012 edisi Desember 2010. Yakni ini kaitannya masuk dalam bidang bina marga, kemudian analisis biaya konstruksi ABK oleh Badan Standarisasi Nasional BSN tahun 2008, ini terkait dengan bidang Cipta Karya, kemudian dan pedoman analisa harga satuan atau PAHS oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusditbang Sumber Daya Air. Ini masuk dalam bidang SDA, sumber daya air. AHSP merupakan pedoman perhitungan untuk mempermudah pekerja konstruksi dalam pembuatan harga perkiraan sendiri atau HPS. Harga perkiraan sendiri atau owner estimate OE, dan harga perkiraan perencana HPP atau engineering estimate EE. Jadi ini istilah HPS atau OE, kemudian ada istilah HPP, harga perkiraan perencana atau engineering estimate EE. Ini hendaknya lebih familiar, meskipun nggak terkait langsung dengan nanti kalian ya, maksudnya dari sisi perencana, karena ini dalam slide ini secara khusus ini berbicara dalam dunia konstruksi. Nanti ada beberapa hal yang berbeda nanti dari KKP, kertas kerja KKP bangunan dengan AHSP yang 2016. Ada perbedaannya nanti dari sisi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu
nanti kalian dipenilai merujuk pada KKP itu tidak ada biaya tidak langsung yang terkait dengan keuntungan dan overhead ya, biaya lain-lain ya. Jadi langsung ketika hasil akhirnya itu dari RAB itu dari biaya yang langsung itu tidak ditambahkan dengan biaya overhead plus keuntungan. Nanti kita bisa cek bersama di kertas kerja penilaian. Itu berbeda dengan yang di AHSP 2016 ini, atau format-format AHSP dalam bentuk Excel yang mungkin bisa diperoleh dari kontraktor ataupun dari contoh-contoh yang ada. Nanti coba saya beberapa mudah-mudahan nanti saya temukan beberapa contoh yang ada dalam dunia kontraktor. Itu nanti di akhir RAB-nya itu sebelum akumulasi akhir itu ditambahkan dengan biaya tidak langsung, yakni menyangkut keuntungan dan overhead. Tapi kalau untuk di KKP itu tidak ada. Tapi ini sekedar paling enggak bahasan ini menambah wawasan kalian, khususnya karena HSP sendiri tetap digunakan sebagai acuan utama. Saya pernah diskusi bersama salah seorang senior ya di beliau mengatakan ketika masuk dalam ranah hukum itu analisis SNI itu menjadi andalan perhitungan RAB. Barangkali pendahulu saya di standar bangunan sedemikian SNI ini yang dalam bentuk AHSP telah dituangkan dalam peraturan. Ya, mohon maaf sepertinya barusan terputus koneksinya. Baik, kita akan coba mulai lagi. Ya. Jadi ini yang terdahulu ada AHSP sebelum 2016, ada AHSP dari Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan. Dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pedoman ini dijabarkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasar. Harga satuan dasar yang terkait dengan upah tenaga kerja, terkait dengan alat, dan juga terkait dengan material. Ini masuk dalam biaya langsung ya, yang sudah kita bahas di di pembahasan RAB. Selain itu juga untuk menghitung harga satuan pekerjaan atau HSP, harga perkiraan sendiri HPS atau owner estimate bagi pekerja konstruksi, dan harga perkiraan perencana HPP atau engineering estimate bagi para penyedia jasa untuk pekerjaan bidang ke-PU-an. Bukan hanya untuk menghitung saja, pedoman ini juga dapat dijadikan panduan untuk membantu menganalisis harga satuan komponen pekerjaan. Nah, faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar tenaga kerja antara lain jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian tenaga kerja. Itulah mengapa kalau nanti kalian ambil sumber dari jurnal bahan bangunan, itu berbeda. Upah di wilayah misalkan Provinsi DKI Jakarta dengan
provinsi yang lainnya. Itu berlebih kurang ya, berbeda. Jadi ini juga yang menjadi apa, karena terkait dengan tadi keahlian, jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian tentunya. Kemudian biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistem hari per orang standar atau jam per orang standar. Jadi ada sistem OH orang hari atau OJ orang jam atau OB orang bulan. Tapi umumnya yang terkait dengan koefisien nanti koefisien harga satuan di baik itu material, upah maupun peralatan itu terkait dengan orang untuk upah, khususnya untuk terkait dengan upah tenaga kerja itu terkait dengan upah orang hari OH nanti. Kemudian besarnya dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan lokasi di mana proyek berlangsung atau proyek dikerjakan. Ini tentunya ya karena di mana proyek itu dilakukan ya, dan ini misalkan ini juga mempengaruhi misalkan proyek yang dilakukan di daerah yang terpencil, di remote area itu tentunya terkait juga nanti dengan pengadaan kebutuhan material dan yang lainnya. Nah, harga satuan dasar komponen alat yang menjadi dasar dalam mata pembayaran sebuah proyek pekerjaan umum antara lain jenis peralatan, efisiensi kerja, kondisi cuaca, kondisi medan, dan jenis material yang dipakai untuk pekerjaan. Harga satuan pekerjaan atau HSP terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari upah, alat, dan bahan. Sementara biaya tidak langsung merupakan biaya umum dan keuntungan. Biaya umum atau overhead dan keuntungan. Dalam penerapannya, perhitungan HSP harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang digunakan. Asumsi-asumsi yang secara teknis mendukung proses analisis penggunaan alat mekanis atau manual, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan teknis atau engineering judgment terhadap situasi dan kondisi setempat. Jadi nanti untuk dari sisi penilai, mungkin dari sisi biaya langsungnya. Nah, nanti untuk penambahan biaya tidak langsungnya itu nanti bisa cek kita sama-sama ya, itu tidak ada parameternya di kertas kerja penilaian bangunan. Kemudian faktor yang mempengaruhi HSD, harga satuan dasar bahan, antara lain kualitas, kuantitas, serta lokasi asal bahan. Ini kaitannya dengan material ya, kualitas, kuantitas, serta lokasi asal bahan. Harga satuan dasar bahan dibedakan menjadi 3, yakni bahan baku seperti batu, pasir, semen, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahan olahan seperti agregat kasar, agregat halus, campuran beton, semen, dan yang lainnya. Yang ketiga, bahan jadi seperti tiang pancang, baik itu dari material beton maupun baja, beton pracetak, geosintetik, dan lain-lain. Geosintetik itu material bisa juga untuk stabilisasi tanah atau untuk stabilisasi lereng. Ada 2 manfaat hadirnya AHSP. Yang pertama, AHSP dijadikan alat untuk mengukur satuan biaya sehingga menjadi rasional dan objektif. Yang kedua, membantu dalam membuat HPS, harga perkiraan sendiri, sehingga diharapkan persepsi perencana dan auditor dapat disamakan. Itu tadi, jadi lebih rasional dan objektif. Bahkan kontraktor yang mengikuti tender pun istilahnya kompetitif dan persaingan yang sehat karena acuannya sama, acuan yang digunakan sama, meskipun mereka punya HPS masing-masing, harga perkiraan sendiri, tapi acuan yang digunakan itu rujukannya sama, yakni AHSP, meskipun nanti mereka punya harga perkiraan masing-masing, tentunya dengan strateginya masing-masing ya, baik itu strategi pemasaran, strategi dari sisi mutu bahan, mutu pelaksanaan proyek, mutu konstruksi, kemudian juga dari dari efisiensi waktu, biaya, dan yang lainnya. Itu tentunya, dan ini emang diizinkan mencantumkan keuntungan dan biaya overhead-nya itu memang diizinkan, dan ini legal, tapi dibatasi hingga maksimal 15% saja. Nah, ini penambahan 15% ini yang tidak ada di KKP bangunan.
Tapi di dunia konstruksi, di kontraktor HPS-nya diberikan harga perkiraan sendiri, ataupun untuk acuan dasar dengan ASP itu memang diizinkan untuk dicantumkan, dan itu legal. Tentunya dengan persyaratan yang tadi, maksimum 15% berdasarkan peraturan presiden ya. Nanti akan ada rujukannya. Kemudian ASP bidang pekerjaan umum diharapkan dapat memberikan jawaban atas ketidaksamaan persepsi pelaku kepentingan di bidang pekerjaan konstruksi yang sering terjadi. Ini memang kerap kali terjadi. Jadi saat dahulu misalkan menggunakan analisis BOW yang sekarang sudah tidak lagi digunakan, itu sering terjadi perbedaan karena masing-masing dengan kalau ini kan tahapan-tahapannya itu sama, meskipun nanti untuk item-item pekerjaan yang kita pilih itu sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Jadi tapi paling tidak pemilihannya itu sudah diberikan, tahapannya itu sudah diberikan, dari sisi bill of quantity-nya sudah ada, dan kemudian koefisien harga satuan yang menyangkut bahan atau material, upah pekerja maupun peralatan itu pun sudah ada, sudah diberikan. Sekali lagi, tentunya masing-masing kontraktor pun bisa memberikan angka koefisien masing-masing berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan hitung-hitungan dari kapasitas yang mereka miliki. Karena mereka tentunya punya tim atau punya pekerja, kemudian mereka juga sudah punya track record untuk kebutuhan material, rekanan, vendor, distributor, produsen atau yang lainnya. Begitu juga dengan peralatan, mereka pun bisa dari kepemilikan peralatan maupun sewa, itu tentunya sudah dari track record yang sudah mereka lakukan. Tentunya mereka sudah punya ancang-ancang untuk menghitung angka koefisiennya masing-masing. Jadi tahapan-tahapan yang dari AHSP ini ada, tapi masing-masing diberikan strateginya masing-masing untuk istilahnya untuk bisa berkompetisi dengan sehat. Nah, ini yang tadi saya katakan konsekuensi karena itulah AHSP ini untuk menjembatani itu semua, ketimpangan dari ketidaksamaan persepsi tersebut. Meskipun nanti bisa juga mendatangkan keuntungan atau kerugian, tapi itu bukan dari sisi konten atau tahapan AHSP-nya, tetapi dari sisi eksternalnya. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, mengapa perlu pedoman AHSP? Sebelumnya saya minta maaf, barangkali suara anak-anak di depan terdengar, karena memang jam malam jam segini setelah sholat isya sekarang sudah mulai, maksudnya mereka sering bermain, mungkin karena kelamaan ya masa pandemi ini, tapi mudah-mudahan aman ya. Tidak apa-apa. Baik Pak, tidak apa-apa Pak. Ya, saya mohon maaf sebelumnya karena barangkali suara terdengar. Baik, akan saya teruskan. Nah, mengapa perlu pedoman AHSP? Jadi Undang-Undang Sektor itu mewajibkan penggunaan NSPM, norma, standar, pedoman, dan manual. Begitu juga NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi Undang-Undang Sektor itu mewajibkan. Kemudian adanya polemik di kalangan akademisi dan praktisi. Akademisi biasanya terkait secara teoritis, kemudian praktisi secara praktisnya. Jadi karena biasanya berbeda tuh dari sisi hitungan maupun dari sisi pengalaman tentang penggunaan indeks atau koefisien. Nah, ini kan tentang indeks atau koefisien ini sudah tercantum juga dalam AHSP. Ini adanya polemik khususnya tentang penggunaan indeks atau koefisien dalam referensi metode analisis. Nah, nanti di AHSP ini sudah dicantumkan tuh. Jadi bagi yang mungkin baru sebagai penyedia jasa konstruksi, itu mungkin acuannya bisa menggunakan AHSP
full. Tapi bagi yang mereka sudah pengalaman, mungkin mereka menggunakan ASP untuk dari sisi tahapan-tahapannya saja. Tapi mereka punya harga perkiraan sendiri. Atau mereka tetap menggunakan ASP, tapi dengan strategi kompetisi untuk paling tidak bisa memenangkan tender, mereka bisa menggunakan angka koefisien yang sudah mereka miliki dari track record proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Kemudian berikutnya, mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini terkait infrastruktur yang lebih efisien dan efektif. Kemudian tata cara panduan pedoman ASP yang belum terpadu dalam satu pedoman. Karena dulunya, seperti yang telah disinggung di awal, untuk bidang SDA, sumber daya air itu ada RSNI atau pedoman PAHS ya, panduan analisis harga satuan untuk bidang SDA. Kemudian untuk bidang bina marganya, panduan dari surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga yang tahun 2010. Kemudian untuk yang bidang cipta karyanya, analisis SNI ya, dari analisis biaya konstruksi yang tahun 2008. Jadi adanya beberapa peraturan tapi terpisah. Kemudian partisipasi publik terkait penggunaan harga satuan pekerjaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Berikutnya, mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Kemudian sebagai pengganti analisa BOW yang telah kadaluarsa dan tidak relevan lagi. Karena ini dari jejak sejak Belanda ya, itu sudah menggunakan analisis BOW untuk taksiran dari RAB. Ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, kemudian dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai Permen PUPR nomor 31/PRT/M tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Permen PU nomor 7/PRT/M tahun 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Ini semua mengindikasikan perlunya menyusun pedoman AHSP yang baku. Nah, ini karena itulah pada tahun 2013 ini ada buku Permen PU ya, jadi dari Peraturan Menteri PU nomor 11/PRT/M tahun 2013 tentang pedoman ASP bidang PU. Dan inilah yang menjadi acuan KKP bangunan. Nah, nanti di kali ini kita akan coba dua semester yang lalu kita menggunakan 2013, tapi semester lalu pun saya sudah coba mengcombine-nya dengan AHSP yang 2016 ini. Sependek pengetahuan saya, untuk dari sisi angka koefisien dan item-item pekerjaan masih sama, hanya saja ditemukan beberapa perbedaan atau kekeliruan nanti mungkin dari satuannya ya, dari satuan nanti akan kita temukan beberapa hal yang berbeda atau mungkin keliru di KKP bangunan. Nanti kita sama-sama untuk case di Kamis esok. Nah, ini ukurannya untuk yang produk yang tercetak ini ukurannya ukuran B5, kemudian tebal 904 halaman. Terdiri dari 4 bagian: bidang umum, bidang sumber daya air, bidang bina marga, dan bidang cipta karya. Dan kita nanti akan fokus untuk bidang cipta karya. Tapi sengaja ini juga saya share juga untuk keempat-empatnya, karena mungkin kalian nanti akan dihadapkan dengan case yang berbeda. Misalkan karena ini juga sempat ada senior dari kalian itu semacam konsultasi dengan saya karena ada perhitungan untuk menghitung bangunan bidang SDA, yakni bendungan. Jadi paling tidak globalnya ini rujukannya semisal ini nanti kita akan berikan, tetapi untuk detailnya kita untuk kasus-kasusnya ke depan di 3 pertemuan tersisa itu atau 4 pertemuan tersisa, kita akan case-nya lebih ke bidang cipta karya atau perumahan dan gedung.
Baik, selanjutnya kita masuk bahasan berikutnya, yakni pengertian atau apa istilah-istilah yang digunakan dalam yang terkait dengan ASP. Yang pertama dasar hukum, kemudian istilah dan definisi, yang ketiga permasalahan dalam ASP, yang keempat kegunaan dan struktur harga satuan, yang berikutnya keuntungan dan overhead, yang terakhir adalah e-learning ASP. Nah, untuk dasar hukum dan referensi di sini cukup banyak ya terkait dengan ASP secara khusus dan terkait dengan estimasi biaya secara umum. Ini di sini ada sampai 16 dasar dan referensinya. Ya. Yang pertama analisa biaya konstruksi, kumpulan SNI ABK Badan Standarisasi Nasional tahun 2008. Ini yang sudah dijelaskan di awal, ini terkait dengan bidang Cipta Karya. Kemudian Permen PU nomor 45/PRT/M tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara. Ini juga masih terkait dengan bidang Cipta Karya. Kemudian yang ketiga Departemen Pekerjaan Umum tahun 2010, buku ketiga spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan edisi tahun 2006. Ini bidang marga. Kemudian Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2007, kompendium analisis harga satuan pekerjaan bidang SDA sumber daya air. Yang kelima, Instruksi Menteri Pekerjaan Umum nomor 2/IN/M/2005 tentang penerapan standar pedoman manual SPM, standar pedoman manual dalam dokumen kontrak. Yang berikutnya, Permen PU nomor 5/PRT/M tahun 2014 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang ketujuh, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012, perubahan kedua Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang ke-8 Permen PU nomor 9/PRT/M tahun 2014 tentang jenis dan tata cara penggunaan peralatan konstruksi di PU. Ini yang nanti terkait sama peralatan ya. Yang ke-9 Permen PU nomor 603/PRT/M tahun 2005 tentang pedoman umum sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang PU. Yang ke-10 Permen PU nomor 34/PRT/M tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan sistem pengendalian manajemen jasa pelaksanaan konstruksi atau pemborongan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Yang ke-11 Permen PU nomor 14/PRT/M tahun 2009 tentang pedoman teknis penyusunan bakuan kompetensi sektor jasa konstruksi. Yang ke-12 Permen PUPR nomor 28/PRT/M tahun 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Ini yang jadi bahasan pokok kita. Jadi kemudian yang ke-13 Permen PUPR nomor 31/PRT/M tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Permen PU nomor 7/PRT/M tahun 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Yang ke-14 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ke-15 Surat Edaran Menteri PUPR nomor 66/SE/M tahun 2015 tentang biaya penyelenggaraan SMK 3 konstruksi bidang PU. Yang ke-16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, inilah dasar hukum yang digunakan dan referensi yang jadi rujukan yang terkait dengan bidang AHSP secara khusus dan estimasi biaya secara umum. Kemudian kita masuk ke istilah dan definisi. Ini meskipun ada beberapanya mungkin tidak terkait langsung ya nanti untuk di bidang penilai, tapi paling nggak wawasannya mencakup juga untuk dalam penyusunan RAP. Yang pertama AHSP, analisis harga satuan pekerjaan, yakni analisis untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya, HSD, harga satuan dasar, masing-masing untuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu. Jadi nanti angka koefisiennya, angka koefisien
harga satuan untuk untuk upah, peralatan maupun bahan nanti dikalikan dengan harga satuan dasarnya. Harga satuan dasarnya dari mana? Yaitu kita cari bisa melalui survei atau kita dapatkan dari Pemda setempat untuk untuk harga satuan barang dan jasa, atau kita ambil dari jurnal bangunan yang terbit tiap setahun sekali. Untuk 2021 sampai akhir Desember kemarin harusnya sudah ada ya. Biasanya akhir-akhir tahun itu, tahun berikutnya sudah ada. Mungkin karena sekarang masa pandemi ya, penerbitnya masih yang terakhir tuh masih di jurnal bangunan 2020. Jadi kita bisa ambil tuh harga satuan dasarnya. Nah, harga satuan dasarnya itu di KKP itu sudah tercantum. Nanti ketika kalian case yang sebenarnya, yaitu tadi kalian bisa cari dari survei atau bisa cari dari Pemda setempat di mana proyek itu berada, atau dari jurnal bangunan. Karena jurnal bangunan pun mengakomodir semua wilayah di Indonesia. Semua provinsi di Indonesia itu terakomodir dalam jurnal bangunan itu. Jadi untuk wilayah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jawa Barat, dan seterusnya ada. Jadi nanti bisa dianggap mewakili. Nah, itulah kalau misalkan apalagi dari sisi kalian kan penilai kan maksudnya tidak berorientasi untuk keuntungan ataupun menghitung biaya overhead. Karena emang mungkin bangunan sudah ada ya, bangunan existing, bangunannya sudah ada. Kita hanya istilahnya back analysis dari sisi perhitung taksiran biaya. Jadi paling nggak kalian itu bisa, yang tadi pertama bisa harga satuan dasarnya bisa dari survei, bisa dari Pemda setempat, atau bisa dari jurnal harga bangunan. Atau barangkali punya kontraktor, bisa juga minta dari mereka. Nah, kemudian ini untuk analisis harga satuan pekerjaan ini, jadi menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan, peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya masing-masing untuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu. Kemudian estimasi biaya konstruksi adalah perakiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang berdasarkan pada berbagai komponen konstruksinya. Misal, biaya konstruksi gedung merupakan jumlah biaya untuk komponen-komponen fondasi, pekerjaan struktur beton yang menyangkut kolom, balok, lantai, kemudian pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, dan kelengkapan lainnya. Kemudian harga satuan pekerjaan (HSP) adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis untuk suatu pekerjaan yang terdiri atas biaya langsung. Biaya langsung tadi terkait tenaga kerja, bahan, dan alat, dan biaya tidak langsung, yakni biaya umum atau overhead dan keuntungan sebagai mata pembayaran dari suatu jenis pekerjaan tertentu. Nah, nanti yang membedakan dengan penilai saya jelaskan sekali lagi, nanti biaya tidak langsungnya ini di sini tidak ada di kertas kerja penilaian. Jadi nanti hanya sampai untuk biaya langsung yang terkait dengan tenaga kerja, bahan, dan alat. Kemudian harga satuan dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran untuk satuan tertentu. Misalnya untuk bahan meter persegi, meter kubik, kilogram, ton, zat, dan sebagainya. Kemudian untuk peralatan bisa unit banyaknya, atau jam, atau hari, dan sebagainya. Begitu juga terkait dengan upah tenaga kerja, jam, hari, bulan, dan yang lainnya. Kemudian harga perkiraan sendiri (HPS) atau istilah asingnya Owner's Estimate (OE) adalah perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh PPK, yakni pejabat pembuat komitmen, digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran, dan total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian untuk jasa di sini untuk jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi yang berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi misalkan ini kita meng-hire ya sebuah penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, misalkan bisa juga termasuk kita memperbaiki
atau retrofit itu juga masuk dalam jasa konstruksi. Atau membangun baru, misalkan rumah tinggal, kita ingin membuat rumah tinggal, kita meminta dari jasa penyedia konstruksi untuk membangun rumah, ini juga masuk jasa konstruksi. Dan termasuk juga gedung atau proyek-proyek konstruksi lainnya. Di sini ada komponen biaya harga HSP. Komponen biaya HSP adalah komponen penyusun dari biaya HSP, yaitu biaya tenaga kerja, upah, bahan atau material, dan peralatan. Masing-masing komponen tersebut merupakan hasil kali dari koefisien dengan harga satuan dasar masing-masing subkomponen di lokasi kegiatan. Kemudian, pejabat pembuat komitmen PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian, penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa, konsultansi, dan jasa lainnya. Ini demikian istilah-istilah yang terkait dengan ASP. Kemudian ada permasalahan dalam ASP. Nah, seperti tadi sudah disinggung ya, ada beberapa bidang yang terpisah. Nah, bahkan sebelum tahun 2013 itu, khususnya di bidang sumber daya air, itu terdapat berbagai permasalahan. Di antaranya, yang pertama, perbedaan kinerja antar wilayah. Jadi untuk ASP sumber daya air yang ada itu membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah, dan timur. Seyogianya kebijakan di satu negara harus dibuat satu bakuan kinerja yang berlaku, yaitu berdasarkan satu acuan kinerja yang disepakati. Permen PUPR nomor 28/PRT/M 2016 tentang pedoman ASP bidang PU ditetapkan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Mungkin ada wilayah yang dirugikan, tapi ada juga yang diuntungkan berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. Jadi bukan dari akibat konten AHSP atau pokok dari AHSP itu sendiri, tapi yang ada wilayah yang dirugikan atau ada wilayah yang diuntungkan ini terkait dengan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan material. Karena angka koefisien yang diberikan kan sudah umum, sama, seragam. Tapi nanti kan angka koefisiennya dikalikan tuh dengan harga satuan dasar HSD dari masing-masing komponen. Peralatan, upah maupun bahan. Nah, tentunya di masing-masing wilayah itu kan berlebih kurang, berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin di remote area atau daerah terpencil untuk kebutuhan material ini akan sulit, baik distribusinya maupun untuk mendapatkannya. Begitu juga di daerah yang di situ ada tenaga kerjanya yang kurang terampil atau kurang cakap dalam khususnya dalam keterampilan konstruksi, itu mungkin berbeda dengan misalkan di daerah di area yang di situ proyek-proyek konstruksi banyak berlangsung. Jadi nanti dari sisi yang ini, dari kerugian ada yang diuntungkan itu terkait wilayah, ada wilayah yang dirugikan dan ada wilayah yang diuntungkan, itu terkait dengan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. Jadi bukan konten atau pokok dari AHSP itu sendiri, tapi akibat dari itu tadi, perbedaan kinerja, kemudian kebutuhan material yang misalkan di satu tempat sulit, di tempat yang lainnya mudah, dan semisal itu. Jadi bukan dari konten dari AHSP-nya. Kemudian pedoman AHSP masih belum terintegrasi di lingkungan PUPR. Sebelumnya itu belum terintegrasi. Idealnya digabung dalam satu AHSP yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu bidang umum, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya. Karena sebelumnya kan masing-masing ya, SDA sendiri sekitar 2008 ya, 2010 ke bawah itu belum terintegrasi. SDA sendiri, bina marga sendiri, kemudian cipta karya sendiri. Nah, mulai 2013 itu disatukan. Sampai sekarang diperbaharui dengan ASP 2016. Nah, di sini kegunaan dan struktur harga satuan. Pedoman ASP ini menetapkan metode perhitungan harga satuan pekerjaan, upah tenaga kerja, bahan, dan alat yang secara teknis dirinci mendetail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan uraian spesifikasi teknis,
gambar desain atau gambar kerja, dan harga satuan dasar, baik untuk kegiatan baru, rehabilitasi atau pemeliharaan, maupun peningkatan infrastruktur ke-PU-an. Jadi bisa jadi untuk kegiatan baru ya, proyek yang baru dibangun, misalkan bangunan, atau rehabilitasi atau pemeliharaan dari sebuah gedung, misalkan, bisa juga untuk peningkatan infrastruktur bidang ke-PU-an. Kemudian biaya langsung, di sini biaya langsung adalah jumlah hasil kali masing-masing volume pekerjaan BOQ dengan HSP-nya. Dan setelah ditambahkan PPN 10% menjadi harga perkiraan sendiri HPS atau owner estimate dan atau harga perkiraan perencana atau engineer's estimate. Nah, ini nanti ditambahkan. Kalau di format kontraktor misalkan itu ada di AHSP, di analisis HSP-nya itu di bagian bawahnya itu per item pekerjaan ada ditambahkan PPN 10%. Kalau di akhirnya di akumulasi RAB-nya nanti ditambahkan maksimal 15% untuk keuntungan, sudah termasuk keuntungan dan biaya umum. Nanti biaya umum itu apa saja nanti akan ada penjelasan di depan. Jadi dalam analisis HSP-nya itu sudah dimasukkan dalam setelah menghitung BOQ, bill of quantity-nya itu nanti dimasukkan 10% dalam format yang misalkan yang ada di kontraktor atau pihak-pihak stakeholder lainnya. Jadi nanti barangkali saya ada format untuk dari kontraktor, coba nanti dibandingkan ya dengan kertas kerja penilaian. Saya nanti coba usahakan untuk mendapatkan format yang versi kontraktor. Nanti perbedaannya seperti apa dengan KKP bangunan nanti yang akan kalian jadi rujukan untuk menghitung RAB dari sisi penilai. Kemudian nilai HPS, harga perkiraan sendiri yang akurat, berperan sangat strategis menunjang Perpres nomor 70 tahun 2012. Yakni tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010. Kaitannya dengan batas tertinggi penawaran yang sah, kemudian beserta rinciannya dijadikan acuan untuk menilai kewajaran penawaran, kemudian sebagai dasar penetapan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran yang nilainya kurang dari 80% nilai total HPS. Jadi ini yang tadi, jadi dengan adanya HSP ini ada batas tertinggi untuk penawaran. Kemudian ada, karena kan di situ sudah diberikan kalau nggak salah dalam Perpres ini, dalam Perpres nomor 70 itu diberikan maksimum itu 15% untuk keuntungan plus biaya overhead. Kemudian rinciannya dijadikan acuan untuk menilai kewajaran penawaran, karena kan tahapan-tahapan yang secara rinci itu kan nanti dilihat, diperiksa apakah sesuai atau tidak. Jadi karena tahapan atau acuannya sama masing-masing, meskipun nanti masing-masing punya strateginya ya, masing-masing kontraktor ketika ingin saat mengikuti tender itu tentunya memiliki strateginya masing-masing yang terkait dengan baik strategi pemasaran, strategi efisiensi waktu, efisiensi biaya, termasuk juga dari sisi efisiensi biaya yang tadi saya jelaskan, menggunakan angka koefisien yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, di sini terkait dengan biaya umum atau overhead dan keuntungan. Biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum dan keuntungan. Ini biaya langsung. Khususnya biaya umum yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan atau kegiatan pekerjaan yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional yang meliputi pengeluaran untuk, jadi biaya umum itu apa saja? Misalkan yang pertama, biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran. Yang kedua, biaya upah pegawai kantor lapangan. Yang ketiga, biaya manajemen terkait bunga bank, jaminan bank, tender, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, biaya akuntansi. Yang kelima, biaya pelatihan dan auditing. Yang keenam, biaya perizinan dan registrasi. 7, biaya iklan, humas, dan promosi. Yang 8, biaya penyusutan peralatan penunjang. Yang 9, biaya kantor, listrik, telepon, dan lain-lain. Yang 10, biaya pengobatan pegawai kantor lapangan. Kemudian biaya travel, pertemuan, dan rapat. Kemudian biaya asuransi di luar peralatan, semisal jam sostek.
Kemudian biaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 konstruksi yang bersifat umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 konstruksi bidang PU dan yang lainnya. Jadi ini bidang umum. Meskipun sekali lagi ini tidak terkait ya, nanti tidak ada dalam kertas kerja penilaian akhirnya itu ditambahkan biaya umum. Jadi RAB-nya ya sudah polos dari hitungan HPS dari hitungan harga harga satuan pekerjaannya HSP-nya dari tiap item pekerjaan nanti diakumulasi, ya sudah nanti dijumlahkan, itu saja. Biaya umum juga sering juga disebut overhead yang dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung yang besarannya secara umum tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku, dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan dan sudah termasuk biaya risiko pekerjaan selama pelaksanaan dan masa pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan. Ini merupakan domain penyedia yang sekarang ini ditetapkan maksimum 15% dari biaya langsung. Bahkan ada kemarin di sebuah webinar bidang sipil, khususnya bidang manajemen konstruksi, itu di salah satu strategi kontraktor sendiri itu tidak mencantumkan biaya maksimum 15%. Strategi untuk dalam keikutsertaannya dalam tender itu tidak langsung mencantumkan dalam HPS-nya, tidak langsung mencantumkan 15%. Karena mungkin dari sisi yang lainnya, dia itu mungkin berapa persen dan dia dari situ sudah bisa menjangkau untuk keuntungannya. Ini juga mungkin sebagai satu strategi tersendiri ya untuk memenangkan tender ataupun strategi yang lainnya. Jadi ini ditetapkan maksimum 15% dari biaya langsung. Jadi biaya langsung itu yang dari HPS akumulasinya di total sudah jadi RAB kalau di KKP kertas kerja penilaian, baru nanti ditambahkan 15%-nya untuk biaya umum dan keuntungan. Nanti di total lagi itulah RAB dari sisi semisal kontraktor ataupun dari sisi konsultan dan stakeholder khususnya bidang penyedia jasa konstruksi. Kemudian penetapan biaya umum dan keuntungan sudah masuk dalam HSP, maka yang selama ini ada pencantuman peralatan penunjang sudah tidak boleh lagi masuk HSP. Jika masih seperti itu atau pola lama akan menjadi temuan pemeriksa. Jadi penambahan-penambahan yang lainnya yang termasuk masuk dalam biaya umum itu sudah tidak boleh lagi masuk dalam harga satuan pekerjaan. Jadi karena sudah ditetapkan biaya umum dan keuntungan itu bahkan ditetapkan angkanya pula maksimum 15%. Jadi juga sebagai awareness khususnya dari penyedia jasa konstruksi tentunya lebih hati-hati karena rujukannya sudah jelas, acuan peraturannya juga sudah ada. Jadi mungkin dari sisi strategi yang lain yang telah saya singgung sebelumnya. Nah, berikutnya masuk dalam bahasan e-learning AHSP. Ini materi e-learning ini saya dapatkan dari Ditbin-Tek Jatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, bidang Bina Marga ya, Kementerian PUPR. Ininya channel YouTube mereka punya. Meskipun background-nya bina marga, tapi pelatihannya ada menyangkut keempat bidang AHSP itu, bidang umum, kemudian bidang sumber daya air, bidang bina marga, dan bidang cipta karya. Ini untuk bagian yang pertama ini learning pengantar pedoman AHSP bidang umum, kemudian untuk bagian keduanya learning AHSP bidang sumber daya air, ini bisa kalian klik nanti. Kemudian bagian ketiga e-learning AHSP bidang bina marga, jalan jembatan. Kemudian yang terakhir bagian 4 e-learning AHSP bidang cipta karya. Oke, baik. Di sini ada
masuk dalam pembahasan pemahaman peraturan terkait estimasi biaya konstruksi. Jadi peraturan-peraturan yang terkait estimasi biaya konstruksi secara umum. Nanti di dalamnya pun ada AHSP ya, peraturan yang Permen PUPR ya, yang nomor 28 tahun 2016. Ini, yang ini. Ini saya salah cetak ini. Harusnya Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, pedoman AHSP bidang PU yang sekarang jadi fokus bahasan kita. Jadi yang pertama ada di sini ada terkait estimasi biaya konstruksi ini ya, secara langsung ada 6, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, kemudian Permen PU Nomor 9 /PRT/M 2014 tata cara penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian PU, kemudian Permen PUPR Nomor 28 /PRT/M tahun 2017 tentang pedoman AS 2016 ya, ini pedoman ASP bidang PU, kemudian Perpres nomor 70 /2012 Junto nomor 54 /2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian Permen PU nomor 5 /PRT/M 2014 pedoman SMK 3 konstruksi bidang PU. Nah, terkait dengan ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ini sebagai apa? Tambahan wawasan saja. Di sini dalam pasal 59 terkait dengan standar keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam ayat 1 ini, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ayat 3-nya, standar keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi. Jadi harus bisa memenuhi itu semua. Makanya hal yang bahkan bisa merusak ya, bisa merusak penyedia jasa konstruksi sekiranya tidak memenuhi ini semua. Nah, perakiraan biaya konstruksi yang menggunakan AHSP yang 2016 tentang ini pedoman AHSP bidang PU telah mengacu pada SNI dan beberapa standar asing serta pedoman spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terkait dengan PP nomor 29 tahun 2000 penyelenggaraan jasa konstruksi, ini di sini ada catatan, ini pasal 17 tentang kewajiban dan hak penyedia jasa, itu di situ juga sudah dijelaskan. Ini wawasan khususnya sebenarnya bagi pihak penyedia jasa konstruksi ya, atau dunia kontraktor itu harus paling nggak harus aware dengan ini semua. Kemudian dalam pasal 30-nya ada standar keteknikan, ketenagakerjaan, dan tata lingkungan. Ini pasal 17 ayat A, ini diperlukan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja. Ini K3 yang bersesuaian dengan Permen PU nomor 5 /PRT/M tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang PU. Untuk D, pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini harus mengacu pada standar atau pedoman spesifikasi teknis terkait mutu bahan dan mutu konstruksi. Jadi itulah, jadi tidak akan sulit, apalagi di masa sekarang ini. Lebih-lebih untuk proyek pemerintah justru tahapannya itu lebih susah, lebih sulit lagi. Jadi saya pernah di sebuah forum sipil itu tahapannya jadi lebih ketat, justru lebih ketat dari proyek-proyek yang dari pemerintah. Makanya spesifikasi teknis
Ini masih terkait dengan ini ASP 2016, ini 2016 ya. Manfaat ASP adanya bakuan ASP yang legal, kemudian metode ASP yang sama digunakan oleh pembuat HPS, baik dari satuan kerja ataupun dari penawaran penyedia dapat mengurangi terjadinya HSP yang timpang, kemudian coverage HSP sudah termasuk biaya tidak langsung, tadi sudah dijelaskan di muka, kemudian dapat menghitung extra cost untuk lokasi-lokasi remote atau lokasi-lokasi yang terpencil, lintas pulau yang dengan jarak yang jauh, kemudian memperhitungkan aspek K3 sesuai Permen PU nomor 5 garis miring PRT garis miring M 2014 tentang SMK 3 konstruksi. Kemudian Permen PUPR yang ASP 2016 juga bersifat wajib. Ini sifatnya wajib setelah 6 bulan dari tanggal penetapannya. Bisa kalian lihat di halaman awal itu yang peraturan menterinya itu penetapannya ada di situ dan bersifat wajib setelah 6 bulan dari tanggal penetapannya. Ini 6 bulan ya. Sedangkan kemarin yang saya berhalangan ikut perkuliahan itu untuk SNI beton terbaru yang tahun 2019 ditetapkan akhir Desember 2019, itu berlakunya itu Februari 2022. Jadi ini masa transisi untuk semua bidang penyedia jasa konstruksi maupun mereka yang memiliki tanggung jawab dalam dunia konstruksi itu bisa mengaplikasikan untuk perencanaan struktur beton menggunakan SNI terbaru nanti yang SNI 2019 itu mulai Februari tahun 2022. Ini sekedar info saja. Jadi itu biasanya ada masa untuk persiapan, apalagi untuk perencanaan struktur beton kan lebih kompleks ya dibanding estimasi biaya konstruksi. Itu perlu dipelajari benar agar siap saat waktunya tiba. Kemudian menggunakan harga satuan dasar HSD neto di lokasi pekerjaan tanpa keuntungan dan biaya umum atau overhead. Kemudian HSD lokasi pekerjaan ini sifatnya teknis, kita lewati saja. Ini juga terkait dengan Perpres nomor 70 yang tadi terkait dengan angka maksimum ya, maksimum. Nah ini dalam penjelasan pasal 66 ayat 8 contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15%. Nah, maka ASP ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan Perpres tersebut sebagai acuan untuk menentukan harga satuan atau biaya pelaksana kegiatan yang didukung metode analisis yang baku dalam rangka pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif. Jadi tidak lagi ada kecurangan ataupun yang sifatnya perbedaan persepsi, meskipun kalau dinamakan kecurangan mungkin itu masing-masing ya nanti tapi secara peraturan itu sudah tidak bisa diminimalisir untuk terjadinya penilaian yang tidak wajar ataupun yang lainnya. Nah, ini juga terkait dengan tadi SMK 3 konstruksi, bidang K3 konstruksi. Ini biaya K3 sendiri dalam ASP dirinci sebagaimana di tabel berikut. Kaitan dengan biaya umum atau overhead, ini mobilisasi, ini ASP untuk K3. Ini ada bidang sumber daya air, bina marga, dan cipta karya. Ini lebih ke teknis. Nah ini ringkasan, kita masuk ke ringkasan pedoman ASP di slide ini. Tadi dasar hukumnya sudah dijelaskan, ada beberapa, di sini ada 6 dari undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri. Kemudian ASP bidang SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah, dan timur. Ini untuk yang terdahulu ya, sehingga sudah disatukan dengan ada ASP 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan membuat suatu acuan yang telah disepakati. Mungkin ada wilayah yang
Mungkin ada wilayah yang merasa dirugikan dan malah ada juga yang merasa diuntungkan. Namun hal ini penetapan acuan kinerja berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. Ini kaitannya dengan kinerja ya, kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan, bukan dari sisi HSP-nya itu sendiri. Dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan kemarin sempat menggunakan HSP 2016 ini untuk pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Timor Leste. Mungkin karena di sisi code-nya mereka belum selengkap kita, itu mereka menggunakan ASA, tentunya mereka memiliki atau ada sumber. Jadi mereka menggunakan aturan ini ASP 2016. Kemudian juga ini yang tadi ya dengan perpres itu yang kaitannya dengan metode evaluasi. Kemudian ini saja. Nah, ini kaitan dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Dan tujuan diberlakukan peraturan SMK 3 konstruksi ini yaitu agar SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum dapat diterapkan secara baik untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Ini SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, konstruksi bidang PU diterapkan pada tahapan dari tahap prakonstruksi, tahap pemilihan penyedia barang jasa, procurement, tahap pelaksana konstruksi, sehingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan, yakni dari awal sampai akhir ya, sampai serah terima. Ya, ini untuk sampai di sini materinya. Di sini ada materi pendukungnya, mungkin sudah pernah saya share sebelumnya juga untuk pedoman ASP yang terdiri dari 4 bagian, bidang umum, bidang SDA, bidang harga, dan bidang cipta karya. Nanti kita fokus untuk case-nya di bidang cipta karya, tapi coba nanti kalian ini juga silakan dipelajari, begitu juga untuk yang e-learning ya. Nah, ini saya tampilkan juga kertas kerja penilaian bangunan untuk perhitungan RAB dalam format Excel ya. Dalam format Excel nanti silahkan. Nah, kalian bandingkan tuh antara HSP 2016 dengan kertas kerja penilaian bangunan. 2 semester yang lampau saya menggunakan kertas kerja penilaian bangunan, tapi rujukannya HSP yang 2013. Tapi mulai semester lalu juga sudah saya coba, sudah dibandingkan ke rekan-rekan teman-teman mahasiswa juga untuk merujuk juga ke ASP 2016. Dan kita coba sekarang kita ke 2016 penuhnya, dan nanti barangkali nanti dirasa ada perbedaan dalam perjalanannya, kan nanti kita coba case-nya kita kerjakan sama-sama. Kalau misalkan ada perbedaan ataupun ini, silakan kalian nilai, kemudian kalian koreksi. Nanti kita jadikan kertas kerja penilaiannya sebagai kertas kerja penilaian yang sudah sesuai dengan ASP 2016. Nanti juga di awal membuka itu, di bagian data isian juga nanti di situ ada perbedaan. Untuk dari sisi satuannya ya, di ASP satuannya meter persegi, sementara di bagian data isian, di BOQ, di kertas kerja penilaian itu, di item pekerjaan awal itu ada perbedaan, 3 sub item itu 3 atau 4, itu ada perbedaan satuannya. Ada di ASP menggunakan satuan meter persegi, sementara di KKP menggunakan per meter lari. Nah, nanti silahkan dicek di keduanya, kemudian
kita coba cek juga di item-item pekerjaan yang selanjutnya. Ya, demikian untuk slide ini. Nanti rencananya saya untuk yang berikutnya ini ada slide, meskipun sebenarnya ini sudah dibahas sih, sudah dibahas terkait dengan gambar desain dan spesifikasi teknis serta volume pekerjaan BOQ di pembahasan RAB yang lalu. Tapi ini secara ringkas saja nanti saya bahas. Setelah itu baru kita akan coba sebagai pengenalan introduction dari ASP 2016, kita saling maksudnya penilaian antara ASP 2016 dengan kertas kerja penilaian. Ya, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Pak, ya. Saya masih bingung itu, Pak. Tadi kan ada itu banyak istilah kayak Sebelumnya mohon maaf, dari absen berapa, Mbak? Absen 13, Pak. 13? Iya. 13 ya? Ya, silakan. Tadi kan ada istilah banyak itu, Pak. Ada ASP, terus ada HSP, HPS, Ya. ada HSD, sama ada estimasi biaya konstruksi. Sebenarnya itu saya masih bingung urutan dibuatnya itu mulai dari mana dulu sih, Pak? Nanti kalau itu memang sih itu sekedar istilah yang tentunya familiar ya dalam penyusunan RAB dari sisi kontraktor. Nanti mudahnya Mbak, nanti diikuti saja di case pembahasan. Karena di case pembahasan itu langsung satu-satu ya. Kita mulai untuk ke BOQ dulu, kemudian dari BOQ nanti kita masuk ke HSP, nanti di sana ada angka koefisien harga satuan dasar yang menyangkut bahan, material maupun upah, nanti dikalikan harga satuan dasarnya dengan angka koefisien, kemudian jadi satuan pekerjaan. Nah, nanti perkalian keduanya inilah yang dinamakan analisis harga satuan pekerjaan. Nah, setelah harga satuan pekerjaan didapatkan di sebuah RAB. Nah, untuk pada bagian khususnya di dunia konstruksi, nah pada bagian RAB-nya sendiri itu tidak langsung RAB seperti kita di kertas kerja penilaian. Sebelum itu, setelah akumulasi dari AHSP yang tadi per item pekerjaannya itu nanti ditambahkan biaya tidak langsung, yakni keuntungan plus overhead sebesar maksimum 15%. Nah, selain itu perbedaannya dengan kertas kerja penilaian, saat perhitungan HSP, di analisis HSP-nya, itu di hasil akhir antara penilaian koefisien dengan harga satuan dasar bahan, peralatan maupun upah. Kalau di dunia konstruksi itu ditambahkan PPN 10%. Nah, kalau di kertas kerja penilaian itu juga tidak ada. Nah, ini nanti urutannya mudahnya atau sambil dibaca nanti saya akan jelaskan juga secara ringkas untuk pengenalannya. Kemudian sambil dibandingkan atau malah dicek tiap item pekerjaannya dengan AHSP yang 2016. Jadi mudahnya nanti kita akan langsung ke case saja. Jadi supaya tahu urutan-urutannya. Kalau itu sekedar istilah ya. Kalau harga HSP, AHSP, HSD, harga satuan dasar itu sekedar istilah. Nanti HSD-nya pun sudah ada di KKP. Sudah tercantum
Hanya saja nanti untuk di case yang sebenarnya, nanti Mbak atau teman-teman mahasiswa lainnya bisa cari tuh, bisa cari bisa dari jurnal bahan bangunan, dari Pemda setempat atau dari survei. Nah, sementara dari case yang esok nanti hari Kamis esok kita lakukan, itu kita pakai HSD yang sudah tercantum saja dari biaya, daftar biaya, harga untuk upah, bahan dan peralatan yang sudah disediakan yang sudah tercantum di kertas kerja penilaian. Demikian, Mbak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, baik kalau gitu saya akan coba ke slide berikutnya. Sebenarnya slide yang berikutnya ini maksudnya ini sekedar tambahan saja ya, tambahan yang makanya sudah dijelaskan juga dalam pembahasan RAB. Meskipun ada lagi sih satu slide yang saya sisakan mungkin untuk di hari Kamis esok ya, atau nanti barangkali ada yang bertanya yang terkait itu mungkin bisa saya buka di pertemuan ini. Baik, kita coba masuk ke pembahasan ini secara ringkas saja. Jadi ini ada masih terkait dengan estimasi biaya konstruksi. Ini sudah kita bahas juga di pembahasan RAB terkait gambar desain, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan atau bill of quantity. Ini ada materi PowerPoint meliputi gambar desain, spesifikasi teknis komponen dasar, kemudian spesifikasi teknis bidang sumber daya air, bidang bina marga, dan bidang cipta karya dan perumahan rakyat. Ini untuk gambar desain dan perhitungan volume pekerjaannya meliputi gambar desain dan perhitungan volume. Ini gambar desain untuk bidang SDA. Ini diberikan gambar denah bendung tetap. Kemudian ini gambar denah dari potongan memanjang bendung. Ini nanti alirannya akan ini di sini ya. Akan ada aliran karena ini diberikan tonjolan semisal ini. Nah, ini juga nanti kalian kalau menghitung volumenya ya sudah berdasarkan sesuai dengan apa yang ada. Kalau misalkan ini bisa juga dibuat nanti kalau misalkan terjadi ada case yang demikian ya sudah dibuat pendekatannya dengan pendekatan yang volume bangun ruang yang mudah digunakan. Bisa ini bentuknya segitiga, kemudian di sininya sisanya segi 4, ini juga segi 4, segi 4, segi 4 gitu. Dan seterusnya. Nanti tinggal dijumlahkan. Kemudian lebarnya berapa, tinggal dikalikan lebarnya. Jadi bisa dibuat demikian. Kalau ini bentuknya kalau bentuknya semisal ini bisa dibuat pendekatan jadi per elemen yang mudah untuk dihitung saja. Nah, ini misalkan potongan gambar desain untuk bidang bina marga ya, untuk bidang jalan, ini ada median pembatas antara dua lajur, ini jalur utama, kemudian ini jalur yang mendekati bahu jalan, dan ini drainase, demikian juga di jalur sebelahnya. Nah, ini penampang potongan memanjang, kemudian ini bentuk alinyemennya. Nah, ini kita sudah familiar di bidang cipta karya. Ini seharusnya saya sesuaikan aja dengan istilah HSP ya, bidang cipta karya. Ini cipta karya karena ini kaitannya dengan perumahan rakyat ya. Jadi bidang cipta karya saja. Mungkin saya sesuaikan dengan ASP, istilah dalam ASP 2016. Nah, ini gambar tampak depan seperti yang sudah kita kenal. Kemudian ini gambar denah rumah tinggal. Ini ada 2 lantai ya, lantai 1 dan lantai 2. Oh, ini denah, oh ya, lantai 2.
Nah, ini juga dijelaskan ada gambar desain. Gambar desain adalah gambar dokumen untuk pelelangan atau biasa juga disebut dengan gambar bestek. Nah, ini istilah gambar desain, gambar bestek ya, gambar bestek, gambar desain, gambar bestek itu sama. Kemudian ini gambar desain merupakan acuan utama dalam menentukan kualitas lingkup pekerjaan dan juga sebagai dasar dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB). Ini kan untuk proyek ya, proyek konstruksi yang dimulai dari belum ada wujudnya. Nah, kalau kalian bisa mendapatkan sebaliknya, silakan saja. Kalau misalkan bahkan sampai mendapatkan as-built drawing atau gambar yang paling sempurna pun nggak apa-apa. Nah, ini di sini ya, gambar purna laksana atau as-built drawing. Ini ada gambar pelaksanaan atau gambar kerja. Kemudian sampai di sini selanjutnya setiap bagian pekerjaan telah diselesaikan dan telah dilakukan uji coba agar dibuatkan gambar purna laksana as-built drawing. Jadi ini gambar akhir ya, sesuai dengan kondisi akhir pekerjaan. Nah, kalau kalian bisa mendapatkan ini ya, itu lebih baik lagi. Ini istilahnya di ini dimulai dari gambar desain sebagai gambar pelengkap dokumen kontrak. Ini ada istilah mutual check 0%. Ini ketika baru dimulai. Ini MC 100% mutual check untuk proyek yang selesai. Nah, ini makanya kan di sini dimulai dari shop drawing, work drawing sampai as-built drawing. Jadi meskipun untuk penetapan untuk tahapan-tahapan pelaksana maupun ini ya sama, hanya saja ini masa pada saat dimulainya pekerjaan. Ini ada perhitungan volume galingan. Ini ada cara mekanis menggunakan alat penggalian ya dengan cara mekanis, ini dengan cara manual. Ini contoh hasil perhitungan volume pekerjaan tanah. Ini juga nanti kita akan lakukan di pekan depan, karena pekerjaan tanah termasuk item pekerjaan awal ya. Setelah persiapan, setelah pekerjaan persiapan itu ada pekerjaan tanah. Ini nanti kita akan hitung. Ini kode-kode dari aturan yang terdahulu ya. TM. Kalau ini volume satuan dan harga satuan. Nanti volume dikalikan harga satuannya. Kemudian perhitungan volume pekerjaan ini dari proyek SDA, sumber daya air, kemudian jadi untuk menghitung volume neto, ini bisa volume terpasang, jadi yang benar ada di situ, atau hanya memperhitungkan volume saja atau sub, misalkan menghitung yang terpasang, jadi kita hitung yang sesuai yang ada, atau ditambahkan dengan misalkan di situ ada tekukan, ada apa, itu bisa diperhatikan. Atau juga volume yang menghitungkan manfaat saja tanpa menghitungkan volume tambahan. Jadi ini lebih untuk perhitungan volume ini lebih ini ya, permasalahannya luas, meskipun nanti kaitannya di sini kaitannya dengan estimasi perhitungan untuk perhitungan untuk keuntungan, karena nanti kalau yang presisi, yang hitungan yang lebih teliti, tentunya kan diharapkan kita bisa mendapatkan nanti pada saat mencapai harga penawaran akhir, itu kan nanti ada selisihnya nanti di sana. Meskipun di lapangan nanti kebutuhan material pun kita ketika membeli kan sudah ada satuannya, untuk pasir per meter kubik, untuk semen sat. Nah, ini kan satuan-satuan yang misalkan kita bisa beli dalam partai ya, dalam besar-besaran. Untuk besi per panjangnya 12 meter dan yang lainnya. Jadi nanti lebih kurangnya di situ. Jadi volumenya bisa volume yang terpasang beserta tambahannya, atau volume yang memperhitungkan manfaat saja tanpa ada tambahan.
Nah, ini perhitungan volume galian tanah, ini juga bisa berdasarkan, untuk galiannya bisa berdasarkan kemiringan, 3 vertikal 1 horizontal dengan perbandingan ya, kemiringannya 3V 1H, atau dengan langsung semisal ini mudahnya kan semisal ini, meskipun ini letaknya di lereng ya, di kemiringan tertentu. Jadi untuk perhitungan volume juga istilahnya bisa digunakan yang tadi, volume terpasang maupun volume yang sifatnya manfaat. Nah, ini perkuatan, ini masih masuk pembahasan bidang sumber daya air ya, untuk kemiringan area talud, perkuatan untuk dinding penahan tanah. Di sini ada perkuatannya ini, untuk di sini ada sebuah bendung, ini penahan tanahnya diberikan perkuatan. Ini tadi ya gambar desain, atau disebut juga gambar desain adalah gambar rencana dengan gambar detail dasar skala baku yang merupakan lampiran dari uraian dan syarat-syarat teknis. Nah, ini juga masuk dalam nanti dokumen DED dan RKS, rencana kerja syarat. Ini kita masuk ke spesifikasi teknik komponen dasar. Ada pekerjaan komponen dasar, ada contoh spesifikasi teknik komponen dasar. Untuk pekerjaan komponen dasarnya secara umum digunakan untuk berbagai jenis konstruksi. Seperti pekerjaan tanah, nanti kita di semua bidang itu ada. Untuk sumber daya air, jalan, itu ada pekerjaan tanah. Kemudian di sini dicontohkan pekerjaan untuk pasangan dan yang lainnya. Karena pekerjaan-pekerjaan ini merupakan komponen dari berbagai infrastruktur. Infrastruktur yang ada itu pasti ada ada pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Untuk geotekniknya ada hidrologi, tanah, pasangan, beton, pemancangan, dewatering, dan yang lainnya. Ini pekerjaan komponen dasar. Ini untuk pekerjaan, ini jenis tanah, metode, dan alat yang digunakan. So, ini alat-alat yang digunakan kemarin ya, yang kita singgung. Makanya untuk peralatan yang paling banyak itu peralatan untuk bidang bidang bina marga ya. Bidang bina marga dan sumber daya air, karena itu misalkan untuk galian untuk bendung dan yang lainnya itu pasti butuh alat berat yang cukup banyak. Meskipun untuk pekerjaan gedung yang high rise building pun sama, itu juga pasti akan menggunakan peralatan yang cukup banyak. Ini untuk pekerjaan pasangan, contoh. Dan ini masuk ke spesifikasi teknisnya. Spesifikasi teknis untuk di sini ada bidang SDA, bina marga, dan cipta karya. Ini contohnya untuk bangunan sederhana, atau bangunan kantor 2 lantai, untuk bangunan tidak sederhana, bangunan kantor SD SMP 2 lantai atau lebih, rumah sakit. Dan ini untuk gedung bertingkat kurang dari 10 lantai dan seterusnya hingga bendung high rise building misalkan. Ini spesifikasi teknis. Hal yang bersifat khusus, hal yang tidak umum ditemui perlu keahlian khusus atau grade tinggi dan jumlah tenaga ahli terbatas, resiko tinggi atau hal yang besar dan kompleks, special provision. Berbagai jenis infrastruktur banyak hal-hal yang khususnya sebagaimana dipaparkan dalam tabulasi berikut. Nah, ini semisal ini untuk bidang ini untuk sumber daya air ya. Untuk sumber daya air, hal khususnya misalkan tentang galian, bendungan besar, terowongan, ini tentunya dengan proyek yang makin kompleks ya, baik dari sisi kesulitan maupun dalam metode pelaksanaan kerjanya. Ini untuk bina marga, ini hal khususnya ada terowongan, untuk jembatan gantung dengan cable stay misalkan, atau ini pekerjaan tanahnya dengan untuk stabilisasi geotekstil, sama kayak tadi istilah geosintetik, atau menggunakan geomembran misalkan untuk supaya air ada kedap dan yang lainnya. Ini berarti untuk penggunaan khusus. Kemudian juga untuk bidang cipta karya, pemasangan pipa, gedung bertingkat lebih dari 10 lantai, ini masuk dalam spesifikasi khusus karena harus sudah diperhatikan dari sisi ya tadi beban angin dan beban gempa.
atau dari sisi bangunannya tersendiri, yakni bangunan khusus, misalkan untuk istana presiden, bandara, kantor pejabat dan yang lainnya. Ini spesifikasi teknis bidang SDA, bidang sumber daya air. Ini spesifikasi teknis bidang bina marga. Ini untuk bina marga ini emang ini kalau nggak salah sudah ada update-nya 2019 kalau nggak salah untuk spesifikasi umum bidang bina marga. Ada dia di dalam 10 divisi ya, umum, drainase, pekerjaan tanah, dan seterusnya. Ini untuk bidang cipta karya, ini untuk pedoman teknis pembangunan gedung negara, contohnya seperti bangunan sederhana, sistem struktur, kemudian bahan bangunan, kemudian utilitasnya, kemudian bangunan tidak sederhana juga sama, bangunan khusus pun demikian. Contoh spesifikasi, misalkan untuk sistem struktur pondasi, ini biasanya ada dalam RKS ya, rencana kerja dan syarat, beserta dokumen DD ya, engineering drawing-nya. Ya, biasanya penjelasan-penjelasan ini ada dalam RKS ya. Nah, nanti kalau kalian dihadapkan dengan kasus, itu kan DED dan RKS, mungkin DED dapat ya, mungkin bisa didapatkan dari gambar kerja atau gambar bestek, atau bahkan SB drawing-nya kalian dapatkan. Tapi dalam mungkin RKS akan susah. Di situ meliputi beberapa nanti dijelaskan sistem struktur, terus bahan yang digunakan apa, kemudian mutu, misalkan mutu beton penjelasannya bagaimana. Nah, nanti ketika dihadapkan dengan kasus yang demikian, saat nanti ada pilihan tuh di kertas kerja penilaian. Item-item tahapan-tahapan pun sudah diberikan. Misalkan di situ sudah diberikan mutu beton, sudah ada pilihannya. Dari mutu beton yang paling tinggi sampai mutu beton yang rendah. Nah, ketika nanti data RKS tidak ada, nanti kan ujung-ujungnya asumsi. Nah, pokoknya pilihannya tinggal begini, ketika dihadapkan dengan elemen struktural atau elemen struktural itu ambil beton yang mutu tinggi, yang lumayan tinggi atau tinggi. Tapi ketika menopang untuk material untuk yang dia elemen yang non struktural, itu bisa menggunakan mutu beton yang rendah. Karena misalkan bangunan yang existing kita nggak tahu nih mutu betonnya bagaimana. Yaitu kalau misalkan itu elemen struktural seperti kolom, balok, ya kita ambil mutu beton yang tinggi. Tapi ketika di situ dihadapkan elemen yang non struktural seperti balok, lintel misalkan, ya sudah berarti kita bisa menggunakan mutu beton yang lebih rendah dari itu. Jadi nanti ada, karena spesifikasi yang digunakan pun kita misalkan tidak jelas. Kalau ini kan misalkan sistem struktur menggunakan beton K200 untuk rangka lantai tingkat bila berlantai 2 dari struktur beton K200. Kemudian rangka bangunan dari beton K200 struktur kayu atau struktur baja. Nah, ini kan dokumen-dokumen yang ini biasanya dijelaskan dalam RKS itu sudah dijelaskan menggunakan apa. Dan mungkin sedikit sekali ya info yang didapatkan dari gambar kerja atau gambar besek. Ada yang dicantumkan, ada juga yang tidak. Biasanya dijelaskan dalam RKS. Nah, misalkan ya itu tadi, kalau misalkan tidak ada penjelasan dalam RKS atau tidak didapatkan dokumen RKS-nya, ya kalian bisa menggunakan asumsi. Asumsinya yang tadi, seperti misalkan untuk ini case-nya misalkan untuk mutu beton. Bila itu menopang elemen struktural, maka gunakan mutu beton yang tinggi. Bila menopang elemen yang bukan elemen struktural, bisa menggunakan mutu beton yang lebih rendah dari itu. Nah, di sini penggunaan ASP tidak berbasis sektor anggaran tetapi berdasarkan karakteristik pekerjaan. Misalnya anggaran SIA jika akan membangun jalan gunakan ASP. Oh ya, ini sudah dijelaskan tadi. Untuk kondisi yang misalkan di SDA akan mengecat pintu air menggunakan ASP pengecatan cipta karya. Jadi bisa ya, bisa juga menggunakan itu. Bisa memanfaatkan item-item yang tersedia di bidang lainnya. Untuk semisal untuk kondisi yang hampir sama, misal di SDA akan
misalkan ini untuk proyek SDA akan mengecat pintu air, maka untuk pengecatan item pekerjaan pengecatan itu ada tersedia di ASP pengecatan Cipta Karya, jadi bisa digunakan. Begitu juga ketika Cipta Karya kita proyeknya Cipta Karya, tapi ada elemen item pekerjaan yang menyangkut item pekerjaan SDA, bisa juga menggunakan item-item pekerjaan yang di SDA dan demikian seterusnya. Ini bidang bina marga. Ya sudah. Ya, baik. Kita langsung saja masuk ke pembahasan ini ya, Permen PUPR. Kita sekilas pengenalan Permen PUPR dan kertas kerja penilaian. Bentar, saya akan share ke kertas kerja penilaian. Ya, slide kertas kerjanya sudah tampak oleh kalian? Sudah, Pak. Ya, Pak. Di sini, ketika kalian membuka pertama kalinya, ini nanti akan masuk ke sheet R ya. Nah, inilah yang dinamakan RAB versi akumulasinya ya, hasil jumlah biaya ini. Nah, ini yang dinamakan RAB versi kertas kerja penilaian. Dari sisi mungkin dari sisi penilai. Nah, dari sisi kontraktor, jumlah biaya ini belum selesai. Jumlah totalnya adalah jumlah biaya yang ada di sini, nanti di sini ya. Ini kan nanti ada di AHSP 2016 itu ada 15 item pekerjaan. Nah, kayak semisal tadi, misalkan ada beberapa item pekerjaan yang nggak ada, atau sub item pekerjaan yang nggak ada. Misalkan untuk pekerjaan penutup atap, atau pekerjaan pembesian. Ini tidak ada, saya belum menemukan untuk pekerjaan atap baja ringan misalkan. Nah, nanti kalian bisa masuk ke pekerjaan penutup atap, masukannya di sini, tinggal nanti ditambahkan karena di kertas kerja penilaian itu belum mengcover. Nanti silakan cek juga di AHSP juga saya belum menemukannya. Nah, nanti tinggal ditambahkan, bisa dibuka sheet yang baru, kemudian kalian menambahkan dan masukkan dalam item pekerjaan yang sesuai. Kalau misalkan rangka atap baja ringan, di sini pekerjaan atap ini masuk dalam pekerjaan kayu normalnya dalam ASP. Nah, pekerjaan atap biasa itu normalnya masuk dalam pekerjaan kayu. Nanti di pekerjaan kayu itu ada item untuk pekerjaan rangka atap. Nah, bagaimana dengan rangka atap baja ringan? Yaitu tadi, kalian bisa memasukkannya di pembahasan di item pekerjaan yang sesuai. Bisa di pekerjaan pembesian, baja, atau dimasukkan ke pekerjaan pembesian, atau di pekerjaan yang lainnya, yang kira-kira bisa memasukkan penutup atap barangkali, tapi penutup atap lebih ke penutup atapnya ya, bukan rangkanya ya. Tapi rangkanya bisa masuk ke pekerjaan pembesian. Nah, nanti bagaimana dengan koefisien, angka koefisiennya? Di luar sana ada pembahasan istilahnya dalam nanti kalau ini kan satuannya sudah diketahui ya, bisa orang hari, kalau itu upah bisa kalau kaitannya dengan pekerja OH, kalau kaitannya dengan bisa juga satuannya meter kubik, volume, meter persegi dan yang lainnya. Nah, di sana diberikan juga misalkan untuk pekerjaan yang sifatnya dijadikan subkon ke penyedia jasa yang lain, istilahnya lamsam.
jadi satu paket atau borongan. Nah, nanti bisa dimasukkan di item pekerjaan yang sesuai. Misalkan di pekerjaan pembersihan di R5. Nah, di R5 ini dimasukkan nanti, ditambahkan satu untuk rangka baja ringan. Hasilnya itu tidak dikalikan nanti, tidak dikalikan ini mana nih yang lebih pas masuk di sini. Misalkan R510, misalkan kita masuk FU-nya. Nah, di R5 misalkan di ini, di R510 ini nanti kita tidak menggunakan angka koefisien yang ini. Kalau itu misalkan kan ini penambahan, ini saya ngambil dari ngambil yang sudah ada saja. Kan itu penambahan. Jadi kalau penambahan buat sheet yang baru, ini kita tidak menggunakan angka koefisien berdasarkan AHSP, tapi menggunakan langsung berapa paket, satu paket untuk luasan sekian, itu rangka atap baja dengan spesifikasi sekian, itu berapa harganya. Langsung dicantumkan di jumlah, nanti kita buat, langsung masukkan di jumlah biaya pekerjaan. Koefisien dan harga satuannya tidak ada. Bagaimana bisa bila kalian menggunakan harga satuan, misalkan untuk rangka atap baja ringan itu ada harga satuan untuk pekerjanya, kemudian harga satuan untuk bahannya, untuk rangka bajanya, untuk menggunakan baja besi C misalkan, baja kanal. Misalkan ada, nah kalian cari, tapi bukan di HSP, biasanya di vendor atau di penyedia atau produsen baja ringan itu menyediakan harga satuan untuk bahan maupun untuk tenaga. Nah, nanti angka koefisiennya pun bisa ngambil dari situ. Kalau misalkan ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita bisa ngambil alternatif yang tadi, bisa menambahkan dengan sistem lump sum atau harga borongan. Kita kembali lagi ke ini yang tadi ya. Nah, ketika kita masuk sini, jadi inilah harga satuan yang versi kalian. Sebentar, ini jam berapa ya? Oh ya, 10 menit lagi. Nah, untuk versi kalian ini dari sisi saya ini hanya berhenti di jumlah biaya. Nanti konsekuensi apanya, ya di situ mohon maaf mungkin ranahnya nanti bisa kalian tanyakan yang lebih berkompeten. Nanti di sini ada wajib pajaknya, mungkin melaporkan untuk pekerjaan mungkin secara global lah, di jumlah biayanya di sini berapa. Kalau secara masing-masing, barangkali datanya masih ada, mungkin si pembuat rumah bisa mencantumkan. Tapi kalau misalkan nggak ada datanya, langsung saja dibuat di sini, nanti kita ada koreksinya. Nah, sekali lagi, konsekuensi ke depannya bagaimana, saya kurang paham di situ. Karena nanti kaitannya mungkin dinilai dari nilai keseluruhan bangunan, kemudian didapatkan nilai pajak, ataupun saya kurang paham. Tapi saya menjelaskan di sini sampai di sini. Ini di harga yang ada di sini, akumulasi dari masing-masing ini. Nah, ini dari mana? Cukup kalian mengisi di data isian. Karena di AHSP-nya itu sudah tersedia koefisien harga bahan maupun upah maupun peralatan sudah tersedia. Jadi kalian hanya mengisi di data isian. Ini adalah BOQ, volume pekerjaan dari 15 item pekerjaan yang ada. Ke-15 item pekerjaan yang ada memiliki sub-sub item masing-masing. Di mana apakah diisi semua? Tidak. Ini disesuaikan dengan gambar kerja yang dimiliki. Jadi kira-kira yang pantas untuk masuk dalam pembuatan proyek rumah tinggal dengan gambar kerja yang demikian itu apa saja? Misalkan pembuatan pagar, ya cukup misalkan satu saja. Kemudian pemasangan boplang, ya ini standar biasa. Kemudian juga membuat kantor perlu atau tidak, misalkan rumah sederhana nggak usah pakai kantor. Kemudian gudang semen peralatan pun kalau mungkin perlu ya. Nah, kemudian rumah jaga konstruksi kayu bisa juga tidak. Bedeng pekerja karena proyek kecil biasanya menggunakan
pekerja setempat, ya berarti nggak usah buat ini. Jadi tergantung, makanya tadi ada asumsi-asumsi yang kira-kira bisa dimasukkan nggak untuk pembangunan proyek dari gambar kerja yang kalian miliki. Jadi tidak mesti semua diisi. Begitu juga di item pekerjaan tanah. Di sini ada 14 sub item. Di pekerjaan pondasi di sini ada 11 sub item. Begitu juga di pekerjaan beton di sini ada 36 sub item dan seterusnya sampai item pekerjaan ke 15, yakni pekerjaan kunci dan kaca. Nanti dimasukkan. Nah, untuk yang merah ini tidak diisi, yang diisi adalah yang berwarna hijau. Sebelumnya kalian buat di sini dijadikan ya dulu. Dijadikan ya. Di sini juga ada ada tata petunjuknya. Petunjuknya ini ya dan seterusnya. Jadi yang pertama, klik sheet upah dan bahan. Upah dan bahan ini isi atau update harga upah dan material sesuai kabupaten atau kota dan tahun perhitungan. Karena itulah tadi, kalian bisa ngambil dari survei, kalian juga bisa ambil dari jurnal bahan bangunan, atau dari Pemda setempat yang mengeluarkan harga satuan barang dan jasa. Nanti bentuknya semisal ini sudah di hyperlink ya, sudah di hyperlink ke HSP nanti, yang mencantumkan koefisien plus harga HSD, harga satuan dasarnya. Nah ini nanti di hyperlink ke sana. Nah, ini nanti kalian rubah di sini sesuai dengan tadi, sesuai dengan kabupaten atau kota, sesuai dengan tempat dan tahun perhitungan. Jadi ini nanti yang kalian harus update harganya. Nanti bila menghadapi case yang baru. Di sini sudah ada nih perbendaharaan dari harga-harga satuan untuk bahan, upah, dan peralatan. Di sini sudah ada. Tinggal kalian, makanya nanti untuk case kita besok ya udah kita manfaatkan harga yang ada di sini. Nanti di kasus yang sebenarnya ini yang kalian harus update. Kemudian yang kedua, klik sheet identitas. Ini identitas. Ya. Izin mengingatkan untuk menutup portal, Pak. Oke, sebentar. Saya akan tutup portal dulu. Terima kasih. Udah, tutup saja. Cukup. Masih ada 4 menit lagi, tapi cukup. Sudah bisa 5 menit sebelumnya. Ya, nah di sini identitas nanti kalian tulis nama wajib pajaknya, data-datanya kalian tulis di sini. Ini petugasnya juga silakan kalian tulis. Ini sudah tertulis di sini demikian. Ini 1 Juli 2016. Ya, berarti ini mungkin bulan Juli, tapi masih menggunakan ASP 2013. Nah, kemudian tadi klik data isian, langsung lanjut ke data isian. Jadi yang paling krusial ini hanya masuk ke BOQ-nya saja nanti kalian hanya menghitung BOQ-nya. Kenapa? Karena untuk HSP-nya sudah otomatis dihitung. Jadi harga satuan dasar, upah bahan-bahan ini masuknya harga satuan dasar, nanti sudah dimasukkan di HSP. Misalkan kita contoh, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh misalkan untuk di halaman PDF-nya 592 atau di halaman e-book-nya tertulis 570. Ini untuk harga satuan item pekerjaan tanah. Misalkan penggalian sub item yang pertama, penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Di sini tertulis untuk pekerja koefisiennya 0,75. Untuk mandor 0,025. Ini satuannya OH ya. Ini kodenya L01, L04 nih untuk sub item ini. Nah, ini harga satuannya itu yang tadi. Inilah harga satuannya, istilahnya harga satuan dasar.
ini adalah harga yang tadi dari, kalau di sini tertulisnya upah bahan, harga upah bahan dan peralatan. Nah, nanti di kertas kerja penilaian ini kan sudah kita cek ya, kita cek di item pekerjaan tanah di sub item yang pertama. Di data isian pekerjaan tanah kalau nggak salah item yang kedua. Nah, pekerjaan tanah di sub item pertama ini penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Karena ini dalam meter kubik, maka tentunya parameter hitungan pun dalam volume, yakni ada panjang, lebar, ada tinggi. Di sini ya. Nah, di sini, maaf. Ada panjang, ada lebar, lagi tinggi. Misalkan kita hitung berapa panjang, lebar, tingginya, lebar kalikan tinggi, misalkan galiannya persegi, lebar kalikan tinggi, kemudian dikalikan panjang dari galian tersebut. Kita kali, nanti di sini kita masukkan angkanya, kita ya dulu, kemudian kita masukkan angkanya, kemudian ini supaya tidak hasilnya 0, kita hitung satu-satuan. Nanti keluar di sini. Nanti angka di sini akan masuk ke, kita klik R di R2, pekerjaan tanah. Nah, R2 ini ada pekerjaan, sub itemnya pekerjaan 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter, itu referensinya R21. Kita klik R21-nya di view-nya. Di sini tercantum pekerja dan mandor, pekerja koefisiennya 0,75. Mandor koefisiennya 0,025. Ini sama dengan di HSP 2016. Kita lihat di sini pekerja 0,75, mandor 0,025 untuk sub item penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Nah, berarti sama. Berarti ini kita cek nih ya, kita cek ternyata sama. Nah, selanjutnya harga satuannya, ini istilahnya kalau yang tadi dalam istilah HSD ya. HSD-nya didapat dari mana? Tadi harga upah bahan dan peralatan yang diambil dari jurnal bahan bangunan, Pemda setempat, atau dari survei. Nah, ini istilahnya. Dan ini perkalian ini dinamakan AHSP. Dan hitungannya ini dan hitungan perkaliannya dan hitungan komponen-komponennya ini namanya komponen HSP. Jadi demikian. Jadi ini masalah istilah saja. Mudahnya kita ikutin runutan yang ada dalam kertas kerja penilaian. Nanti kalau masalah istilah, itu istilah yang bisa sendirinya nanti kita paham di dalamnya. Nah, jadi gitu. Tadi ada yang menanyakan mengenai istilah. Nah, inilah harga HSD. Nah, semuanya ini, perhitungannya ini analisisnya dinamakan HSP. Karena terjadi perkalian antara koefisien, ini kan koefisien biaya langsung yang meliputi pekerja, mandor, dan yang meliputi tenaga, pekerja, bahan atau material, dan peralatan. Nanti dikalikan harga satuan HSD. Nah, itu. Jadi nanti jumlah volumenya masuknya apa? Nanti volume yang di data isian kita langsung masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, dan ternyata di penggalian ini tidak dibutuhkan bahan dan peralatan, hanya dibutuhkan tenaga. Makanya nanti ini dikalikan langsung sudah ada totalnya. Ini dikalikan ini hasilnya 67.500, 0,25 kalikan 150 hasilnya 3.750. Nanti di total 71.250. Nanti jumlah volume pekerjaan yang di data isian kita masuk ke sini. Jadi jumlah biaya pekerjaannya adalah dari rumus ini ditambahkan jumlah tenaga, tambah jumlah bahan kalau ada, tambah jumlah peralatan kalau ada, dikalikan volume pekerjaan yang kita hitung di data isian. Jadi kertas kerja penilaian itu yang paling pokoknya, yang paling istilahnya paling kita harus fokusnya hanya BOQ, hanya volume, menghitung volume pekerjaan. Karena semuanya tersedia. Meskipun ini ada maknanya.
Tapi nanti akan saya tanyakan maknanya apa ini, angka koefisien ini, dengan dilihat dari satuannya terkait dengan penggalian volume 1 meter kubik. Ini ada maknanya, tapi nanti saya akan tanyakan di pekan depan saja ketika kita langsung masuk ke case yang ada. Baik, sepertinya waktu sudah terlewati. Kita masih akan menyisakan ini di pekan depan masuk di mungkin untuk ke pekan di Kamis esok mungkin kita masuk di, karena ada kuis, mungkin kita masuk di 5 item pertama. Kan di situ ada sub-sub itemnya, atau 4 pokoknya di beberapa item awal lah. Nanti kita akan coba selesaikan di pekan di Kamis esok beserta dengan case gambar yang diberikan. Demikian. Sampai di sini sebelum saya tutup ada pertanyaan. Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ini terkait itu sih Pak, terkait UAS nanti mungkin agak terlalu awal saya tanyakan. Apakah nanti itu PPIMK atau itu Pak? Nah, kemarin sudah saya obrolkan. Kalau nggak salah ada deadline-nya ya. Saya belum menyiapkan soalnya. Saya akan cek lagi kalau nggak salah di awal-awal bulan ini sih. Kalau untuk PPIMK harus sudah saya serahkan ke Prodi. Tapi kemarin dari beberapa dari semua dosen teknologi bangunan sudah mengatakan sudah prefer ya. Istilahnya prefernya itu PPIMK. Jadi nanti kalian bisa punya waktu untuk mengerjakan PPMK. Jadi tapi nanti kita coba cek lagi ya. Kemarin sudah saya diskusikan dengan dosen-dosen yang ada untuk dosen Tekbang ini, mereka lebih prefer untuk PPIMK. Demikian. Kalau dari kalian apa ya? Jangan itu apa Pak? Kalau dari kalian prefernya apa? PPIMK, Pak. PPIMK sih Pak. PPIMK boleh, Pak. Kalau PPIMK semua loh dikerjakan loh, dari item awal sampai akhir. Kalau misalkan ujian online, mungkin hanya 5 pertama yang saya berikan. Mungkin dengan waktu yang diberikan 2 minggu sebelum UAS atau deadline-nya lebih lama daripada ujian tulis itu lebih nyaman buat kami sih Pak. Oke, ya nanti kita lihat saja ya. Cuma saya sampaikan kemarin sudah kita bicarakan dengan semua dosen Tekbang, mereka lebih prefer PPIMK. Demikian. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Karena waktu juga sudah lebih, kalau nggak salah lebih 5 menit malah. Ya, baik. Demikian, nanti kita lanjutkan esok, Kamis esok, dengan mengawalinya dengan kuis dahulu. Ini kuis online-nya, mungkin untuk pembahasan ASP-nya, ya mungkin yang sifatnya yang menyentuh dari sisi penilai lah ya, nggak seteknis bidang dunia konstruksi. Kemudian RAB-nya bahannya seperti yang setelah lalu yang saya berikan. Baru setelah itu kita masuk case dari gambar kerja yang diberikan untuk perhitungan RAB dengan menggunakan kertas kerja penilaian bangunan. Demikian dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Kita ketemu Kamis. Selamat malam, Pak.